Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope that you are always healthy, always in a good condition, and always in the protection of Allah Subhanahu wa taala. Okay, so today in this lesson we will learn about personal letter. Have you learned about personal letter? If you never heard or if you never learned about this kind of lesson, please pay attention to this video, okay? So, let's get started. Okay, so in this personal letter, we will learn about first, what is it? What is personal letter? Okay, it's like the definition of personal letter. And the second one is function. Function of personal letter. Fungsinya apa sih personal letter itu? Dan yang ketiga adalah structures. Structures of personal letter. Struktur dari personal letter itu seperti apa? Penulisannya kayak gimana sih? Nah, and the last one is language features. Kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam personal letters. Okay, so the first one is what is it? Apa itu personal letter? The definition of personal letter. Okay, so what is personal letter? Personal letter is a type of informal letter that you write to people you have already known or been familiar with, such as family, friends, classmates, and pen friends. Oke, jadi personal letter itu adalah sebuah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang udah kita kenal, udah deket gitu sama kita, ataupun kita udah pernah kenal sebelumnya gitu, kayak keluarga, teman, teman sekelas, ataupun pen friends, sahabat pena gitu ya. Oke, next, functions of personal letter. First is to inform, and the second is to strengthen the bond between two people. Jadi, yang pertama itu adalah to inform, untuk menginformasikan. Apa saja yang bisa kita informasikan dalam personal letter? Kita bisa menginformasikan seperti daily activities, kehidupan sehari-hari kita, kegiatan apa sih yang kita lakukan sehari-hari. Terus bisa kayak memberikan kabar, baik itu bad news or good news or whatever. You can inform to someone that you want to inform, ataupun kamu bisa meminta maaf juga lewat surat ya, lewat personal letter ini, dan lainnya. Dan yang kedua adalah to strengthen the bond between two people. Artinya kita bisa mempererat tali silaturahmi lewat personal letter ini. Nah, untuk mempererat ya, untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, next ada structures of personal letter. Nah, yang pertama ada date. Date itu tanggal ya. Date di sini adalah untuk date when the letter is written. Jadi menuliskan tanggal kapan surat ini ditulis. Nah, biasanya terletaknya di atas kiri. Biasanya tertulisnya di atas sebelah kiri. Nah, yang kedua adalah address. Place where you are writing from. Nah, address ini adalah alamat di mana kamu menulis surat personal letter ini. Biasanya terletak di bagian kanan, top right. Okay, and the third one is salutation and name. Jadi, salutation and name itu adalah greetings and the person's name you are writing to. Nah, kayak misalkan, Dear Nico misalnya, Dear Feby, atau Dear my grandpa. Nah, seperti itu ya, itu namanya salutation and name. Nah, nanti juga kita akan masuk ke contoh ya, sesudah structures of personal letter ini. Oke, yang ketiga adalah introduction. Introduction is the opening of the letter usually starts with how are you or ask the person's feelings or refers to the previous letter. Jadi ini introduction itu adalah pembuka ya.
pembuka dari surat. Nah, biasalah kan kalau misalkan mau ngobrol itu kan harus ada basa-basinya gitu ya. Kayak misalkan nanya kabar gitu. Nanya perasaannya hari ini kayak gimana misalnya. Apa kabarnya? Nah, ataupun bisa refers to previous letter misalnya thank you for the last letter karena kan itu mau menjawab letter dari teman kamu yang sebelumnya dia kirim misalnya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah body. Body is the main part of the letter. It includes what you want to write to other person. Jadi kalau yang body ini itu adalah inti ya, inti dari suratnya. Apa yang ingin kamu bicarakan, apa yang ingin kamu sampaikan di surat ini. Nah, ini tuh tertera di body-nya gitu. Contohnya kamu ingin menyampaikan tentang daily activities kamu ke teman kamu. Nah, ditulis di body ya. Pokoknya ini kalau body itu adalah inti ya, inti dari apa yang ingin kamu sampaikan ke teman kamu atau ke siapa, ke orang yang ingin kamu informasikan gitu. Yang kelima selanjutnya adalah closure. Closure is the part indicates that the letter going to end. Jadi ini tuh adalah part dimana si kata-kata ini tuh mengindikasikan bahwa pesan ini tuh akan segera berakhir gitu. Kayak aba-aba gitu ya, aba-aba untuk mengakhiri pesan ini gitu. Misalnya see you soon atau I have to stop now. Atau misalkan I will write again soon misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh contoh dari closure. Dan yang ke-6 adalah complementary clause. That is short expressions like sincerely, your friend, with love and etc. Jadi dalam complementary clause ini tuh sebelum menuliskan nama kamu sebagai sender, nah biasanya selalu ada complementary clause di atasnya. Kayak misalkan kalau di bahasa Indonesia tuh kayak hormat kami kalau di formal letter ya. Kalau misalkan di informal letter itu kayak temanmu misalnya, temanmu Olivia misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi short expressions kayak your friend sincerely with love and etc. Dan yang selanjutnya adalah signature, that is refers to the sender's name and signature. Jadi untuk signature ini itu adalah nama si senders atau pengirim, nama si pengirim dan tanda tangan ya. Kalau misalkan kamu mau menuliskan tanda tangan boleh atau enggak juga nggak masalah. Yang penting ada sender's name-nya atau nama dari pengirim surat ini. Dan yang terakhir adalah PS or postscript. It's about afterthought in your letter. Nah, misalnya kamu tuh udah nih nulis suratnya, tapi ada notes atau ada catatan yang ingin kamu tulis nih. Nah, bisa kamu pakai PS atau postscript untuk menuliskan catatan yang belum kamu tulis sebelumnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh example of personal letter. Oke, di sini ada surat. Nah, May 8th, 2016. Nah, ini ada date di sebelah kiri, top of the left of the letter. And ini ada bulak laut 25 bulak laut Gunung Kidul 55812 Yogyakarta. It is address of the sender. And next is dear grandpa. Ini adalah salutation and name. Nah, dear grandpa ini kan greeting dan juga namanya. Salutation and name. Dear grandpa ini salutation and name. And next, how are you grandpa? Ini masuknya ke dalam introduction. It's like ask
grandpa's feeling ya. Apa kabarnya grandpa? Nah, menanyakan kabar si grandpa ya. I was really happy to see you and grandma at my graduation ceremony and I hope you are recovering from your high blood pressure soon. Nah, ini sudah masuk ke dalam body. Nah, do you mind if I visit you on Saturday? I'd really like to show you my new cat. I think you'll adore her. Her name is Susan and I got her last week. For your information, she's your favorite breed, an Angora cat, just like Soho. Nah, ini isi ya, udah masuk ke isi. Inti dari apa yang ingin penulis sampaikan kepada si penerima surat ini, yaitu tentang mengunjungi ya, si cucunya ini mau mengunjungi rumah grandpa-nya gitu. Dan dia juga katanya memberitahukan bahwa dia punya kucing baru katanya gitu. Nah, lanjut. Ini ada, I'm excited to come and to see you soon. Let me know if Saturday will be okay for my coming. Nah, ini sudah masuk ke dalam closure. Jadi aba-aba untuk menutup surat. Nah, udah ada, I'm excited to come and to see you soon. Let me know if Saturday will be okay for my coming. Nah, ini udah masuk ke closure. Lanjut, ini ada love. Love ini sudah masuk ke complementary clause. Jadi short of expressions tadi yang sebelum signature atau sender's name. Dan lanjut ada signature. Nih, Pearly, namanya Pearly. Nah, ini masuknya ke dalam signature, yaitu sender's name. Dan yang terakhir ada PS or postscript. Nah, I will bring some of your favorite food, katanya. Ini adalah afterthought ya. Afterthought sesudah menulis surat, tapi ada hal yang dilupakan nih, belum dituliskan gitu di dalam surat. Jadi pakai PS atau postscript. Kalau postscript ini tidak harus ya, tidak harus tercantum dalam personal letter. Kalau ini tuh dicantumkan kalau misalkan ada catatan yang kamu lupa dan belum kamu tuliskan di dalam personal letter. Next is language features. Nah, language features ini adalah kaidah bahasa, kayak bahasa apa saja sih atau expression apa saja sih yang biasanya dipakai untuk personal letter. Yang pertama adalah salutations. Dalam salutations ini biasanya menuliskan dear, dearest, my dear, my sweetheart, my love, and etc. Salutations depend on how well you know the person you are writing to. Nah, jadi kayak tadi, kayak misalkan dear grandpa or my dear, my sweetheart, itu tergantung, katanya tadi tergantung seberapa dekat kamu dengan si penerima surat. Jadi ini lebih dekat kamu dengan penerima surat, maka salutationsnya akan semakin intim. Kayak misalkan my sweetheart, itu kan sangat intim sekali ya, sangat dekat sekali berarti. Nah, lanjut ke starting the letter. Nah, biasanya ini tuh ada di introduction ya. Yang pertama ada, biasanya yang paling umum dipakai itu adalah how are you. How are you? Itu kan pasti menanyakan kabar, pasti ada nih ini. Atau hope this letter finds you. Thank you for the last letter. It was good to hear from you. Sorry for answering late. I'm sorry I should write the letter earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought blah blah blah. I'm sorry to inform you that blah blah blah. Nah, ini tuh adalah contoh dari starting the letter in introduction ya. Nah, kalau misalkan yang dari thank you for the last letter, dari sampai sini itu kayak membalas surat dari si pengirim sebelumnya gitu ya. Kayak tuh, thank you for the last letter, terima kasih untuk surat sebelumnya gitu. Nah, berarti ini tuh udah ada yang ngirim surat sebelum si penulis ini tuh menulis surat gitu, menulis surat kepada si penerima gitu. Ngerti nggak? Pokoknya
How are you? Ini menanyakan kabar. Hope this letter finds you. Ini juga biasa ya, basa-basi berharap. Aku harap pesan ini sampai kepadamu, atau aku harap pesan ini bisa menemukanmu gitu. Biasalah basa-basi dulu lah, kalau sebelum ngobrol gitu pasti ada basa-basinya kan. Kayak gitu. Nah, lanjut ada conclusion atau closure ya. Ada closure. Nah, biasanya dalam closure itu, dalam auto conclusion itu sering ada ini. Biasanya menuliskan ini kayak I am looking forward to seeing you soon, I am looking forward to hearing you soon, see you, I will write soon, I will have to stop now, I am waiting for your reply, looking forward to see you again, etc. Nah, itu biasanya ada di closure atau aba-aba sebelum pesan ini berakhir gitu, pesannya berakhir. Kayak tuh, I am looking forward to seeing you soon. Jadi kayak aku gak sabar nih buat ketemu kamu gitu, buat ketemu kamu nanti segera, atau misalkan itu see you, sampai jumpa. Nah, I will have to stop now, kayak udahan dulu ya. I'm waiting for your reply, aku menunggu balasanmu, seperti itu dan sebagainya. Pokoknya ini biasanya selalu ada di closure atau conclusion. Dan yang terakhir ada closing, atau ini ada di complimentary close, seperti yours nih, yours with love, sincerely, much love, sincerely yours, etc. Ini biasanya sebelum signature ya. Sebelum signature pasti ada complimentary close. Complimentary close. Nah, ini kayak yours with love, sincerely, much love, sincerely yours, etc. Nah, okay, that's all for personal letter. If you have any question, or if you are still confused, let me know so that we can discuss it in WhatsApp group. So thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone. See you.